Berikut akan saya jelaskan 9 penyebab bantuan PKH tidak cair dan 10 penyebab bantuan sembako atau BPNT tidak cair. Dan bagaimana solusinya? Dan benarkah hari ini bagi bantuan yang belum cair akan cair? Nah, simak terus video ini sampai akhir, jangan di-skip pada penjelasan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga sahabat YouTube semua diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai penyebab saldo PKH dan saldo BPNT atau kartu sembako ini nol atau tidak cair. Nah, bagaimana solusinya? Dan apakah benar hari ini akan ada pencairan susulan bagi saldo PKH yang saldonya nol atau belum cair? Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, ayo yang baru bergabung silahkan di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel saya ini agar tidak ketinggalan ya. Dan silakan di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Oke sahabat YouTube, kita lanjutkan informasinya. Bahwa di minggu pertama bulan Januari 2021, bantuan program Keluarga Harapan atau PKH itu sudah mulai disalurkan, yakni gelombang pertama atau termin pertama. Nah, ternyata banyak sekali para KPM PKH yang ternyata setelah dicek kartunya, ternyata KKS-nya atau saldo di kartunya itu nol atau bantuannya tidak cair. Nah, berikut akan saya jelaskan penyebabnya apa saja sih kok bisa tidak cair kartunya. Nah, ternyata ditemukan banyak data KPM PKH ini anomali atau bermasalah. Masalahnya di mana? Nah, kebanyakan masalahnya adalah di data DTKS. Penyebabnya ada 9 ya di sini. Yang pertama, karena ID BDT ganda. BDT ini sama dengan DTKS, basis data terpadu atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kemudian yang kedua adalah ID BDT itu 0. Nah, ini. Kemudian NIK nomor induk kependudukan ini hanya 15 digit. Ada NIK-nya yang anomali atau mungkin tidak sama angkanya. Ada NIK yang ganda. Kemudian ada NIK yang sama dengan nomor ID BDT. Ada NIK yang sama dengan nomor peserta. Kemudian ada NIK yang sama dengan nomor KK. Dan ada nomor rekening yang ganda. Nah, total keseluruhan data yang bermasalah ini adalah sebesar 275.233 KPM PKH. Nah, yang sudah cair, nah ini ya, jadi pendamping itu mulai hari Kamis atau kalau nggak salah Jumat kemarin itu sudah mendapatkan data bayar atau SP2D dari bank bagi para KPM PKH yang belum cair di termin pertama atau minggu pertama Januari 2021. Ini sekitar hari Jumat yang lalu, SP2D atau data bayarnya sudah banyak yang diterima oleh pendamping. Di mana SP2D tersebut adalah berisi nama siapa saja KPM yang belum cair, itu datanya ternyata sudah diperbaiki dan bisa dicek. Mulai sekarang juga bisa dicek ya, namun sebelum mengecek, tunggu informasi atau kabar dari pendamping. Karena tidak semua data yang bermasalah atau data yang anomali di DTKS itu sudah diperbaiki. Nah, dari 275.000 data yang bermasalah, yang sudah diperbaiki atau yang sudah dicair atau yang bisa dicairkan itu baru 125
KPM PKH. Jadi sisanya 174.457 KPM ini masih sedang proses perbaikan juga. Nah, jadi sebelum mengecek apakah bantuan PKH-nya sudah cair, termin kedua ini, itu harap menunggu informasi atau kabar dari pendampingnya masing-masing. Karena nama-nama siapa saja yang dicairkan di termin kedua, ini ada di pendampingnya masing-masing. Kalau dikabari pendamping berarti bisa langsung mengeceknya. Kalau belum dikabari oleh pendampingnya, atau mungkin bisa bertanya ke pendampingnya, jangan mengecek dulu ya bantuannya atau kartu KKS-nya, karena memang sebagian besar 174.000 KPM PKH ini masih sedang perbaikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah 10 penyebab bantuan sembako atau BPNT tidak cair. Nah, ini ada penyebabnya juga. Nah, ini terjadi di 147 kabupaten kota. Yang pertama adalah ganda dalam satu keluarga. Nah, ini terjadi, datanya kan data di DTKS ini yang bermasalah. Jadi kemudian yang kedua adalah ganda identik tidak terpilih. Kemudian yang ketiga, ganda tidak identik tidak terpilih. Yang keempat, KKS tidak terdistribusi. Ini biasanya yang tidak ada orangnya ya. Ini cukup banyak, sekitar 203 ribuan. Kemudian yang kelima, nonaktif finalisasi DTKS. Yang keenam, nonaktif pengolahan feedback BPJS. Yang ketujuh, nonaktif pengolahan feedback BST. Yang kedelapan, nonaktif pengolahan feedback Dukcapil. Nah, ini mungkin berbeda dengan data kependudukannya, dengan KTP-nya ini berbeda data di DTKS. Yang kesembilan adalah PKH graduasi. Nah, di sini PKH graduasi ini baik yang masih miskin atau tidak, kalau sudah digraduasi secara alami, apalagi mandiri, ini ternyata masuk dalam data KPM sembako yang dikeluarkan. Nah, jadi seperti itu ya, yang sudah lolos atau keluar dari PKH karena tidak punya komponen, ini juga masuk PKH graduasi. Ini cukup besar angkanya, 318.250.000 KPM. Kemudian yang ke-10 adalah tidak transaksi flat. Nah, ini biasanya yang tidak melakukan transaksi, pernah tidak melakukan transaksi atau mengambil bantuan sembako atau BPNT-nya selama 3 kali berturut-turut, itu biasanya teridentifikasi tidak transaksi. Ini angkanya lumayan besar, sekitar 25.769 KPM. Totalnya adalah 849.356 KPM yang datanya bermasalah, yang dikeluarkan dari kartu program kartu sembako atau BPNT. Nah, solusinya bagaimana? Bagi KPM PKH yang tidak cair saldo PKH-nya, itu bisa lapor ke pendamping PKH-nya. Nanti pendamping PKH akan berkoordinasi dengan para operator DTKS yang ada di masing-masing kabupaten kota atau di masing-masing kelurahan atau desa. Karena yang bisa atau yang mengelola data DTKS adalah operator SIG-NG yang ada di kantor desa, kelurahan ataupun dinas sosial. Nah, itu jadi hanya bisa berkoordinasi ya. Siapa saja yang belum cair, nanti apa masalahnya nanti bisa dikoordinasikan dari pendamping kepada operator DTKS. Nah, bagi data KPM sembako, kartu sembako yang tidak cair, ini lapornya kemana? Yakni ke TKSK. Nah, TKSK ini merupakan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang mendampingi program kartu sembako, jadi bukan PKH. Nah, seperti itu ya. Kecuali untuk PKH graduasi, ini yang masih mungkin kurang mampu, ternyata graduasinya karena faktor alami, tidak punya anak sekolah atau komponen balita, ibu hamil, lansia. Ini kemarin pendamping PKH juga dimintai untuk secara berjenjang melaporkan mana saja KPM PKH graduasi yang belum mampu atau yang masih kurang mampu ekonominya
untuk dilaporkan. Ya semoga saja nanti bisa dicairkan kembali bantuan sembako atau BPNT-nya. Nah seperti itu ya sahabat YouTube. Kalau untuk PKH, nah jadi termin kedua ini cair 100.776 kpm PKH di termin kedua. Kalau sudah dikabari pendamping, misalnya yang belum cair di minggu pertama bulan Januari, bisa dicek mulai sekarang. Tapi kalau belum dikabari berarti ya belum ada datanya. Jadi kemungkinan masih diperbaiki dan doakan saja semoga cepat selesai perbaikannya dan bisa cair kembali. Nah untuk sembako juga demikian, silahkan lapor ke TKSK. Nah, caranya menemui TKSK bagaimana? Biasanya pendamping PKH juga mengenal TKSK. Atau mungkin di agen atau e-warung, itu kan nanti yang mendampingi TKSK. Bisa tanya ke agen atau e-warung biasa ngambil sembakonya. Di situ biasanya akan kenal siapa TKSK-nya. Jadi bisa lapor mengapa kok bantuan BPNT atau sembakonya tidak cair, agar dicari tahu penyebabnya. Oke sahabat YouTube, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.